Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita kembali untuk bermajlis di tempat yang mulia ini untuk sama-sama meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bermajlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita keberkahan, ketenangan dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas tingkat agama yang pertama dan kita sudah masuk sekarang ke tingkat yang kedua, yaitu al-iman. Sebelumnya kita telah sampaikan tentang Islam, tentang makna la ilaha illallah, tentang makna Muhammad Rasulullah, dan juga secara global tentang rukun Islam yang setelahnya, itu sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan insyaallah sekarang kita akan masuk ke al-martabatus tsaniyah, ya, tingkatan iman yang kedua. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala al-martabatus tsaniyah al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang pegang buku ini bisa dibuka di halaman 18, ya. Halaman ke-18, tingkat kedua iman. Wal haya'u syu'batun minal iman wa arkanuhu sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wad dalilu ala hadhihi al arkan sittah qawluhu ta'ala laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib walakinna al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitab wan nabiyyin. Wad dalilul qadar qawluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan tingkatan yang kedua yaitu al-iman, iman. Perlu kita ketahui jemaah sekalian bahwa keimanan merupakan nikmat yang sangat agung dan spesial yang Allah hanya berikan, anugerahkan kepada orang-orang pilihan. Nikmat iman, nikmat yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya pilihan, hamba-hamba yang Dia cintai. Berbeda halnya dengan nikmat dunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Ia kehendaki tanpa melihat apakah dia seorang mukmin atau kafir. Selama di manusia, Allah berikan kepada mereka nikmat dunia sesuai yang Allah kehendaki. Allah berikan kepada Firaun misalnya kerajaan, kekuasaan yang sangat luar biasa, sampai-sampai membuat dia sombong dan lupa diri, sehingga dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Kata Firaun, saya Tuhan kalian yang tertinggi. Juga Allah berikan dunia berupa harta yang berlimpah pada Qarun, di mana dia pun lupa dirinya sehingga dia sombong dan dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Sesungguhnya hartaku ini, harta yang aku dapatkan ini itu karena kepintaranku.
dia lupa sama Allah yang memberikan harta itu. Sebaliknya, Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah juga berikan nikmat dunia luar biasa berupa kerajaan yang mungkin yang tidak ada tandingannya sebelum beliau dan sesudah beliau. Tapi beliau berbeda dengan dua sosok sebelumnya. Sulaiman mengatakan, qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Beliau mengaku bahwa apa yang beliau dapatkan itu berupa kenikmatan duniawi, itu berupa kerajaan yang luar biasa, itu murni karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mendengar kisah para sahabat Nabi di mana mereka juga ada yang memiliki kekayaan yang luar biasa seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa masalah dunia Allah berikan kepada orang kafir dan juga Allah berikan kepada orang beriman. Artinya siapapun yang Allah kehendaki Allah berikan. Tapi nikmat iman hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Nabi Muhammad bersabda, "Inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhib wa man la yuhib." Sesungguhnya Allah memberikan nikmat dunia itu kepada siapa yang Allah cintai maupun kepada yang Allah tidak cintai. Maka jangan heran ketika kita melihat banyak orang-orang kafir yang mendapatkan nikmat dunia luar biasa. Kenapa? Karena begitulah Allah takdirkan ada yang kaya, ada. Dan kekayaan itu tidak menunjukkan bahwa Allah mencintainya. Kemudian mengatakan, wala yu'tid dina illa liman yuhib. Dan Allah tidaklah memberikan nikmat agama berupa keiman itu kecuali kepada siapa yang dia cintai. Jadi Pak sekalian, berbahagialah, bersyukurlah pada Allah ketika Allah pilih dari sekian miliaran manusia di muka ini, kita diantara dipilih menjadi hamba yang beriman. Ini anugerah yang sangat luar biasa. Maka jaga iman, jangan sampai lepas dari kita. Yang kedua Mas sekalian, yang menunjukkan betapa agungnya nikmat iman ini adalah bahwa nikmat iman, nikmat agama yang paling mahal. Artinya nikmat iman ini akan menjadi sebab menggapai ketenangan jiwa, kebahagiaan hati, dan juga surga di akhirat kelak. Semua itu akan diraih dengan adanya keimanan. Semakin tinggi level keimanan seorang hamba, akan semakin besar peluang untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Makanya musibah yang sangat besar itu bukanlah musibah kematian seseorang, bukanlah musibah kehilangan harta, bukanlah musibah berupa sakit yang menimpa, bukan. Itu musibah iya, tapi itu masih ringan jika dibandingkan musibah yang menimpa iman. Kenapa? Kalau musibah yang menimpa iman itu dampaknya bukan hanya di dunia saja, tapi nanti akan berefek buruk di akhir kelak. Tapi kalau musibah dunia, hanya dunia saja. Dia sakit, dia dunia. Dia sakit, dia miskin, dia kena musibah beragam macam berupa dunia, tapi iman dia aman, selamat, dia akan masih punya harapan, kebahagiaan, kenikmatan di akhir kelak. Namun sebaliknya, ketika iman dia hilang dan dia sehat, dia kaya, dia punya segalanya, tapi tidak punya iman, tidak ada harapan untuk mendapatkan surga di akhir kelak. Maka Nabi pernah berdoa pada Allah SWT di antara doa beliau, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Intinya apa? Bahwa musibah memang itu sudah tabiat manusia. Tabiat kehidupan dunia, manusia akan diuji. Baik musibah dan sebagainya, diuji. Tapi Nabi meminta, jika pun diuji,
Jangan sampai ujian itu, musibah itu menimpa din, agama, keimanan. Kenapa? Berbahaya. Karena masalahnya bukan hanya di dunia, tapi akan berefek nanti di akhirat itu selamanya. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Doa berikutnya, dan jangan jadikan dunia itu puncak keinginan kami. Nabi berlindung kepada Allah. Jangan sampai dunia menjadi obsesi, menjadi target utama hidup. Wala mablagha ilmina, dan bukan juga ilmu dunia juga sebagai ilmu puncak kami. Ini di antara hal yang kita perhatikan. Jangan sampai kita semangat luar biasa untuk ilmu dunia, tapi kita bermalas-malasan untuk mendapatkan ilmu akhirat, ilmu tentang keimanan, ilmu tentang ketakwaan. Ini berbahaya. Kenapa? Karena ilmu dunia itu tidak akan menuntun seorang pada Allah, tapi ilmu akhiratlah yang akan menuntun seorang hamba menuju Allah SWT, mengenalkan dia mana yang harus dia kerjakan, mana yang dia tinggalkan. Ini poin yang kedua tentang betapa agungnya keimanan. Maka Ibnu Qayyim mengatakan dalam sebuah kitabnya, Al-bala'u fil haqiqah az-dzunub wa 'awaqibiha. Bala yang sesungguhnya itu adalah perbuatan dosa dan efek buruknya. Artinya ketika seorang itu terjatuh dalam maksiat, maka itu musibah besar. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi imannya. Dosa, maksiat akan menggerogoti iman, dan ini berbahaya. Ahlul bala hum ahlul maksiyah wa in ufiyat abdanuhum. Sejatinya orang yang terkena bala itu, orang yang menimpa bala, yang sebenarnya adalah mereka pelaku maksiat, walaupun badan mereka sehat-sehat saja. Saya ulangi, kata beliau, ahli bala itu atau orang yang terkena musibah yang sesungguhnya itulah mereka yang terjerumus dalam maksiat, pelaku maksiat dan dosa. Sekalipun badan mereka itu sehat, fisiknya luar biasa, tapi jika dia terjebak dalam maksiat, maka dia sejatinya sedang dalam musibah yang berat. Oleh karena itu, jemaah sekalian, hendaknya kita terus perhatikan, jaga, rawat iman kita agar senantiasa stabil dan harapannya terus bertambah dan bertambah. Nah, di sini mu'allif mengatakan al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 atau lebih cabang. Sebelum kita bahas tentang cabang-cabang keimanan itu, perlu kita pahami 3 prinsip dasar tentang keimanan yang ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbeda dengan firqah-firqah sesat. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami bahwa al-iman terdiri dari 3 unsur inti. Iman itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Yang kedua, wa'tiqadun bil qalb, meyakini dengan hati. Dan yang ketiga, wa'amalin bil jawarih, mengamalkan dengan anggota badan. Harus terkumpul 3 unsur ini. Ini iman menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi harus terkumpul 3 ini. Tidak boleh satunya saja. Kalau satunya saja itu akan bermasalah imannya. Apa maksud qaulun bil lisan? Ucapan lisan itu adalah asyhadatan. Ya, mengucapkan kalimat 2 syahadat. Itu poin yang inti dalam ucapan lisan, dan semua ibadah-ibadah atau amal saleh yang berkaitan dengan lisan masuk dalam kategori qaulun bil lisan, bagian yang pertama.
Yang kedua, i'tiqadu bil qalb, maksudnya kullu ma amara Allah tabaraka wa ta'ala bi'tiqadihi. Jadi seorang itu harus meyakini, mengimani semua yang Allah perintahkan untuk diimani. Makanya di sini kita bisa tahu bahwa hal itu akan bisa kita lakukan kalau kita tahu. Di sini pentingnya kita belajar terus. Apa yang Allah perintahkan untuk diimani? Ya belajar supaya kita tahu. Ya, jadi keyakinan dengan hati artinya kita meyakini semua yang Allah perintahkan untuk diyakini. Nah, kita sebutkan apa aja poinnya. Kemudian dan mencakup semua amal soleh yang berkaitan dengan hati. Seperti apa itu? Diikhlas, ya, rasa takut kepada Allah, tawakal. Itu semuanya bagian dari perbuatan hati atau bagian iman yang berkaitan dengan perbuatan hati. Yang ketiga berkaitan dengan amal bil jawarih, melakukan dengan anggota badan, dan itu mencakup kullu ma syara'a Allah subhanahu wa ta'ala min at-ta'at allati taqumu bil-zahir, yaitu semua syariat yang Allah perintahkan, semua syariat atau ketaatan yang Allah perintahkan yang berkaitan dengan anggota badan. Artinya yang Allah perintahkan untuk dilakukan dengan anggota badan kita ini masuk dalam kategori amal bil jawarih. Jadi singkatnya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami, meyakini bahwa iman itu harus terdiri dari tiga unsur ini, dan ini harus berkumpul. Pertama berkaitan dengan ucapan lisan, yang kedua keyakinan hati, dan yang ketiga amalan zahir, anggota badan kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini sesuatu yang sudah pasti, dan arti dalam Al-Quran Allah telah menyinggung beberapa ayat tentang bahwa iman itu bisa bertambah. Di antaranya Allah berfirman di surah Al-Anfal ayat 2, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, iman mereka bertambah, meningkat. Dan banyak ayat ini disebutkan yang semakna dengan ayat di atas. Dan kita secara pribadi kita bisa merasakan itu, kapan rasanya iman kita itu bertambah. Bisa ngerasa nggak Pak? Kerasa nggak iman kita bertambah atau berkurang? Cek saja bagaimana semangat kita dengan amal soleh dan bagaimana semangat kita terhadap maksiat. Jika kita mendapati diri kita amal soleh itu masya Allah meningkat, semangat banyak, itu indikasi iman sedang naik, bagus. Tapi ketika sudah melemah, bahkan terjebak dalam kemaksiatan, itu indikasi iman sedang meluncur itu. Maka hati-hati, harus segera introspeksi diri, jangan sampai turunnya itu kebablasan, itu berbahaya. Ya, makanya naik turunnya iman itu ada 3 level. Ini perlu kita pahami bersama agar kita tidak salah paham. Jadi iman itu ada di level yang paling dasar, ada di atasnya, ada yang tertinggi. Secara umum Allah mengelompokkan orang beriman itu di 3 level. Ini dikatakan poin yang ketiganya berarti ya. Poin yang pertama, yang kedua iman bertambah dan berkurang, yang ketiga
otomatis orang beriman itu pun berbeda-beda level keimanannya. Singkatnya Allah globalkan di Quran di 3 tingkatan orang beriman. Allah sebutkan di surat Fatir ayat 32. Ini 3 level orang beriman. Nanti bisa kita cek kita di level mana. Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafayna min 'ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kemudian kami wariskan Alkitab Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih. Itu umat Muhammad SAW. Faminhum, maka mereka itu umat Muhammad terbagi di 3 kelompok. Zalimun li nafsi. Ini kelompok pertama. Mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Dan ini level iman yang paling rendah. Ya, iman paling rendah. Syekh mengatakan di sini, hiya awalan darajatu asl iman, derajat atau tingkatan iman yang paling dasar, paling rendah. Lakinnahum muqassirun wa qalu waqi'una fi ma'asin lam yatruku kulla ma Allah anhu. Meskipun mereka memiliki dasar iman mereka, jadi mereka orang beriman, cuma imannya hanya sebatas dasar saja. Dia iman pada Allah, pada Rasulnya, pada malaikat. Imannya global dan dasar sekali. Tapi dia masih terjatuh dan kemaksiatan. Tidak meninggalkan semua kemaksiatan, atau mungkin dia meninggalkan sebagian kewajiban. Ini imannya bahwa paling tingkat pertama, dasar. Dan ini orang semacam ini dia terancam neraka. Terancam. Orang level pertama ini dia terancam. Artinya apa? Jika dia mati dalam kondisi demikian, nanti di akhirat itu bisa jadi Allah siksa dia karena dosanya, atau Allah maafkan, ampuni, lantas tidak disiksa. Tapi intinya bahwa mereka itu terkena ancaman, ya, murka Allah atau siksa Allah di neraka dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, muqtasid, wa minhum muqtasid, itu pertengahan. Kata beliau, itu tingkatan iman yang wajib. Tadi yang pertama itu asal iman, iman dasarnya, pokok keimanannya. Yang berikutnya muqtasid, itu levelnya naik lagi. Disebut hal itu level iman wajib. Artinya apa? Dia aman dari ancaman ketika dia melakukan konsekuensi dari iman level kedua ini. Apa maksudnya? Kata saya di sini, haula'i atrabi asli iman. Mereka telah meyakini hal-hal yang pokok keimanan itu. Seperti yang pertama, poin dasarnya mereka imani. Wa zadu ala hadza fi'li kulli ma aujaballahu wa taraku kulla ma nahallahu anhu. Nah, bedanya dengan yang pertama, kelompok yang kedua ini, mereka di samping mereka memiliki fondasi iman dasarnya, mereka juga nambah melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang Allah haramkan. Beda ya dengan yang pertama. Kalau yang pertama, yang haram masih suka dia kerjakan, yang wajib terkadang masih dia tinggalkan. Pertama. Level kedua lebih tinggi. Mereka kewajiban semua mereka kerjakan, yang haram semua mereka tinggalkan. Mana yang lebih tinggi? Yang kedua tentunya. Yang lebih tinggi lagi, wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Dan yang ketiga, mereka orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa mereka itu? Kata saya, yang ketiga, martabatul iman al-mustahab. Tadi yang kedua itu iman wajib, yang ketiga iman al-mustahab. Apa maksudnya wajib dan mustahab itu? Artinya iman wajib itu dia wajib mewujudkan iman level itu, wajib. Kalau enggak dosa. Seperti yang pertama, dia itu tidak melakukan yang wajib. Dia hanya di asal iman,
tapi wajibnya dia belum nyampe. Kenapa? Karena masih melakukan yang haram, meninggalkan yang wajib. Tapi yang kedua, mereka sudah aman tuh level wajibnya, mereka sudah melakukan kewajiban, meninggalkan yang haram. Yang ketiga, level mustahab, di atasnya lagi mereka sudah melewati level 1, level 2. Mereka sudah level yang ketiga. Dia di samping kewajiban dia kerjakan semuanya, yang haram dia tinggalkan semuanya, plus yang mustahab. Nah, yang sunnah pun dia kerjakan, dia rutinkan. Yang makruh pun dia tinggalkan. Mungkin kalau level kedua itu yang wajib oke, yang haram dia tinggalkan, yang mustahab terkadang atau mungkin enggak sama sekali, atau terkadang iya terkadang enggak. Yang makruh dia kerjakan, itu level 2. Tapi itu masih masya Allah levelnya aman dia, ya. Tapi level yang ketiga luar biasa dahsyat, yang tertinggi. Dia itu di samping kewajiban dia tunaikan dengan baik, yang haram dia tinggalkan, dia pun menjaga amal-amal sunnah dan meninggalkan hal-hal yang makruh dan yang syubhat, yang masih samar dia tinggalkan. Ini level keimanan yang tertinggi. Oleh karena itu di surga nanti pun level mereka ada menyesuaikan. Semakin tinggi imannya, semakin level semakin tinggi level di surganya. Dan begitu yang Allah jelaskan dalam Quran. Allah berfirman, kullun darajatin mimma kullun darajatin mimma amilu. Setiap hamba itu mendapatkan derajat di surga sesuai dengan amal. Dia neraka itu sesuai amal. Semakin buruk amalnya, semakin dasar surganya. Makanya orang munafik itu orang yang paling buruk, sehingga mereka itu orang yang berada di kerak neraka, ya. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Orang munafik itu berada di paling bawah neraka. Itu paling pertama mereka. Kenapa? Karena kekufuran mereka dahsyat sekali, ya. Hatinya kufur tapi zahirnya menunjukkan keislaman. Nah, ini akan sangat mengecohkan orang Islam, sehingga mereka itu ancamannya sangat dahsyat. Jadi saya kembali bahwa prinsip yang ketiga, orang-orang beriman itu pun memiliki level iman yang berbeda-beda. 3 level secara umum, zalimun li nafsi, kemudian muqtasid, kemudian sabiqun bil khairat. Dan juga perlu kita pahami jemaah sekalian, di setiap level ini juga, level 1, 2 dan 3 ini pun mereka beda-beda levelnya. Ada di kelompok misalnya zalim nafsi. Apakah semua orang itu yang bermaksiat sama level maksiatnya? Beda-beda juga. Ada si fulan maksiatnya 5, yang lagi ada 10, yang lagi ada 11. Jadi pasti beda-beda juga level mereka. Meskipun mereka di satu komunitas, satu kelompok namanya zalim li nafsi, tapi kadar kezaliman yang mereka miliki beda-beda juga. Pun sama yang kedua, yang iman wajib, level kedua, mereka melakukan berbagai macam kewajiban, meninggalkan yang haram, tapi levelnya beda-beda juga. Kan pertanyaan, orang yang sholat misalnya, apakah semua level sholat mereka sama? Khusyuknya, kualitasnya sama? Beda. Ya, makanya di sini kita berbeda gitu. Orang yang sholatnya khusyuk akan lebih berbeda tinggi derajatnya dan orang yang sholat tapi khusyuknya masih kurang. Tapi mereka masih di level yang kedua, aman. Ya, yang ketiga juga sama, beda-beda. Yang menjaga yang sunnah pun kan beda-beda. Kemampuan orang bersama sunnah itu. Ada yang misalnya contoh dia biasa qiyamul lail. Ada yang qiyamul lail dia hanya witir, dia segera witir pada ba'diyah isya, dia witir, oh, masya Allah bagus. Tapi ada yang lain lagi, tambah lagi, 2 rakaat qiyamul lail, 1 witir misalnya. Ada lagi ada 10 rakaat, ada masya Allah. Jadi semakin banyak berbeda. Yang infak misalnya juga sama. Infak sunnah, fulan sekian, fulan riba lagi, semakin banyak, semakin tinggi jika biasanya dengan keikhlasan. Ingat ya, banyak itu harus
ikhlas dan utama itu penting, bukan hanya banyak doang tapi gak ikhlas atau tidak mengikuti maka sama aja, itu artinya tidak ada nilainya. Jadi ini 3 prinsip dasar yang perlu kita pahami terkait keimanan menurut ahlu sunnah wal jamaah. Saya ulang, pertama, iman itu terdiri dari 3 unsur, itu unsur hati, lisan, dan anggota badan. Semua iman itu terpusat pada 3 unsur ini. Ya, amal soleh semuanya kembali pada 3 ini. Ada amal soleh itu berupa amal hati, keyakinan, tadi itu ikhlas, tawakal, rasa takut, rasa harap, itu semua ke hati masuk. Yang kedua, lisan. Sebutkan dari syahadatan sampai baca Quran, berzikir, istighfar, tasbih, semuanya itu masuk dalam unsur lisan. Yang keempat, yang ketiga adalah amal anggota badan. Ya, kita sholat, ya kita berhaji, seterusnya jihad, itu semuanya bagian-bagian keimanan yang masuk pada bagian yang ketiga, yaitu amal al-jawari. Jazakumullah. Nah, iman itu sebagai alif bercabang-cabang, ya. Wa hadzal iman syu'ab wa a'malun katsirah. Dan iman itu memiliki cabang-cabang. Makanya para ulama biasa menyebutkan dengan ibarat sebuah pohon, syajaratul iman, pohon keimanan. Itu ada akarnya yang menancap ke dalam tanah, ya, dan itu nggak kelihatan, namanya akar kan di dalam, Pak, ya. Kemudian ada batang pohonnya, dahan, daun, kemudian ada buah-buahnya. Nah, iman itu diibaratkan ada bagian dasar iman, itu akar iman berupa keyakinan hati, itu semuanya bagian iman yang sebenarnya akar. Batang pohonnya itu yang kedua, itu beberapa kewajiban-kewajiban yang dikerjakan. Syariat Allah yang dikerjakan itu batang keimanan, dan juga dahan-dahannya. Ya, daun-daunnya yang rindang itu akan menjadi sunnah-sunnah mustahab, buah-buahnya itu akan terlihat lebih sempurna. Sehingga ketika seorang itu mewujudkan 3 level ini, maka itu akan sempurna imannya. Ketika dia yang paling atas mustahab tidak dikerjakan, dia dari iman wajib. Dan wajib mustahab itu dua-duanya masih aman ini. Masih aman, tidak terancam. Ketika dia turun ke bawah, dia terancam. Tapi kalau dia sampai akarnya tercabut, selesai, imannya beres semuanya. Dia akan murtad. Nah, itu udah jelas kafir, selesai. Ya, makanya ada orang itu pohon tegak, hanya ada masih ada batangnya, tapi tangka dahannya itu udah dipangkas-mangkas. Itu kewajiban yang haram dia kerjakan. Sehingga masih itu apa? Pohon, Pak. Cuma pohonnya masih nggak sempurna pohonnya. Batang pohon hanya berapa dahannya masih bertegak berdiri, ya. Tapi ketika sudah dicongkel pohonnya itu, akar-akarnya habis, berarti namanya imannya sudah habis dari asalnya, sehingga bukan lagi disebut orang beriman, dan dia keluar dari 3 level tadi itu. Level zalim di bawahnya berarti itu. Kalau zalim dia masih ada akarnya, akar masih ada, batang masih ada, tapi dia nggak sempurna. Tapi ketika dia sudah akarnya dicabut, itu artinya dia di bawah level zalim. Itu level sudah bukan lagi di lingkaran keimanan. Dan lain mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Ya, iman itu ada sekitar 60 atau 70 cabang. Ya, ini serawung Nabi sebutkan cabang-cabang keimanan, ya, dari hal yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Sebutkan dalam hadis bahwa a'laha qaulu la ilaha illallah. Level iman yang tertinggi itu la ilaha illallah. Ini bagian apa nih? La ilaha itu hati, lisan, atau anggota badan? Lisan, ya. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Ini bagian keimanan, cabang keimanan yang rendah. Ini bagian mana? Ini masuk mana? Hati, lisan, atau amal anggota badan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman.
Dan rasa malu itu bagian dari cabang keimanan. Masuk kemana malu itu? Hati. Di satu hadis ini Nabi sebutkan perwakilan dari ketiga unsur iman tadi itu. Ada unsur hatinya, ada unsur lisan, dan anggota badan. Qaul la ilaha illallah itu lisan, ya. Imadul adza, menjauhkan gangguan dari jalan itu adalah perbuatan anggota badan, dan rasa malu itu bagian dari amal hati. Dan ini kemudian Aisyah menyebutkan tentang dalil atau menyebutkan bahwa rukun iman itu ada 6. Jadi global, iman itu punya cabang yang banyak. Ya, intinya sebenarnya setiap amal soleh itu cabang dari keimanan itu, baik sifatnya yang di hati atau di lisan maupun yang kata semuanya cabang-cabang keimanan. Hanya bedanya ada yang sifatnya dia fondasi asal, ya, dasarnya pokok iman, ada yang dia levelnya level pertengahan, ada yang pelengkap, ya. Tapi semua bagian itu adalah keimanan. Syekh mengatakan di buku seperti di buku, wa arkanuhu sittatun, dan rukun iman itu ada 6. Ya, saya menjelaskan bahwa iman itu banyak cabangnya, tapi ada 6 rukun ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Kenapa? Rukun ini nggak ada atau salah satunya nggak ada, maka iman nggak sah. Ya, iman tidak sah. Maka ini perlu kita perhatikan. Ya, kata beliau, antu'mina billahi wa malaikati, dan seterusnya seperti yang disampaikan di hadis Jibril, ya, ketika Nabi ditanya, akhbirni anil iman, Muhammad, kabarkan kepadaku tentang keimanan. Beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi rukun iman itu ada 6 perkara, dan ini hal yang mendasar yang harus diketahui dan dimengerti, diyakini oleh seorang muslim. Makanya seorang muslim sejak kecil sudah ditalkin rukun Islam ada 5, rukun 6 ada 6, A, B, C, 1, 2, itu dihafalkan. Dan berikutnya kita jangan hanya hafalan saja, pahami itu. Supaya apa? Supaya keyakinan kita tentang 6 rukun itu semakin mendalam. Makanya saya katakan juga itu, orang-orang yang memiliki dasar iman itu pun di asal iman itu beda-beda levelnya. Tingkat keyakinan kita beda-beda. Sama semua beda-beda. Tergantung sejauh mana ilmu kita tentang rincian iman tersebut. Kita perhatikan sekarang, ada 6 rukun iman yang pada Allah, pada kitab, Rasul, apalagi? Yang pada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Bagaimana pengetahuan kita tentang 6 unsur ini, 6 rukun iman ini? Mana yang paling detail yang kita pahami? Semuanya global saja. Ya, kalau semuanya global berarti perlu perjuangan kita terus mendalami lebih dalam. Karena itu bukan sebatas kita iman Allah, iman mereka, iya itu sudah bagus, itu dasar. Tapi kita dituntut untuk mendalami. Agar apa? Semakin kita mendalami masalah itu akan semakin bertambah iman kita. Pengagungan kita kepada semakin meningkat ketika kita mengenal Allah dengan baik. Ya, maka kita insyaallah akan sebutkan secara sekilas tentang poin-poin penting yang perlu kita yakini terkait 6 rukun ini. Yang pertama terkait dengan al-iman billah. Beriman kepada Allah itu mencakup 4 unsur. Saya sebutkan beberapa yang dihafal. Yang pertama, seorang mukmin adalah seorang hamba, baru dia dikatakan beriman jika dia meyakini tentang Allah meliputi 4 hal. Yang pertama, dia meyakini keberadaan Allah. Dia yakin Allah itu ada. Kan nggak mungkin seorang mukmin meyakini Allah nggak ada, itu bukan mukmin namanya, ya, mulhid atau ateis. Beriman meyakini Allah ada. Ini pertama. Yang kedua, meyakini rububiyah Allah. Masih ingat rububiyah itu apa?
kita bahas di asal pertama ya. Meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai alam semesta ini. Artinya kita meyakini semua perbuatan Allah SWT. Siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang menguasai dan memiliki alam semesta? Allah. Siapa yang mengaturnya? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Semuanya Allah. Itu kaitan dengan rububiyah. Mengimani itu. Yang ketiga, meyakini tentang uluhiyah Allah. Artinya apa? Kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang wajib, yang harus diibadahi. Kalau ada orang, dia meyakini Allah ada, dia meyakini bahwa Allah sang pencipta, pengatur dan seterusnya. Tapi dalam poin yang ketiga dia mengatakan ada juga yang boleh diibadahi. Nah, ini imannya batal gitu. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah dengan yang sebenarnya. Ketika seorang hamba itu meyakini ada zat lain yang berhak disembah juga, maka itu tidak sah imannya. Maka dia meyakini, dia yakin hanya Allah yang berhak diibadahi. Yang keempat adalah dia meyakini tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ya, Allah punya nama-nama yang husna. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah kepada Allah dengan nama tersebut. Nabi bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidah. Man ahsaha dakhal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, ya, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, memahami kandungan maknanya dan juga berdoa dengannya seperti Ibnu Qayyim, maka dia masuk surga. Nah, seorang muslim itu meyakini hal itu. Allah punya nama-nama yang sempurna dan sifat-sifatnya yang mulia. Ini saya global tentang konsekuensi atau kandungan dari iman kita kepada Allah mencakup 4 hal tersebut, ya. Kemudian yang kedua, antumina billahi wa malaikatihi, ya, beriman kepada malaikat. Artinya kita beriman kepada malaikat yang merupakan makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Dan iman kepada malaikat itu juga mencakup beberapa hal. Yang pertama, mengimani bahwa malaikat itu makhluk Allah yang sesungguhnya. Ada wujudnya maksudnya. Malaikat itu ada. Karena ada orang kelompok sesat itu meyakini bahwa malaikat itu hanya kekuatan gaib saja. Gak ada bentuknya, gak ada wujudnya, hanya kekuatan yang gaib. Bukan kekuatan, itu memang ada, malaikat itu ada wujudnya. Ya. Maka pertama kita yakini malaikat itu ada. Yang kedua, kita meyakini nama-nama mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau Nabi SAW sunnahnya, hadisnya. Ada nama di Quran saya sebutkan malaikat Jibril, ada Mikail, apalagi ada Malakul Maut, ada Munkar wa Nakir, ya, ada apa lagi? Malik, ya, Malik ya, di Quran sebut Ridwan. Nah, walaupun Ridwan ini tidak disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, tapi masyhurnya begitu, Ridwan itu penjaga surga. Kalau Malik itu disebutkan di Quran penjaga neraka, ya, seperti kata penghuni neraka, ya Malik, la ya Malik, liyaqdi alaina rabbu, wahai Malik. Ini orang penghuni neraka itu berpihak pada Malik, penjaga neraka, tolong minta pada Tuhan agar kami dimatikan sekalian. Ini, tapi kalau Ridwan yang saya baca bahwa tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan akan hal tersebut. Juga seperti nama malaikat Israel. Kita masyhur ya, malaikat Israel itu malaikat apa itu? Penjemput nyawa. Ya, itu juga secara nas atau ada hadis tidak ada yang sahih, ya. Tapi di Quran sebutkan bahwa malakul maut namanya. Sebutkan ketika malakul maut itu mewafatkan. Jadi bahasa Quran itu malakul maut. Jadi kembali yang kedua, meyakini nama-nama malaikat yang Allah sebutkan. Jadi cukup kita yakini secara detail yang nama yang Allah sebutkan dan global yang enggak Allah sebutkan namanya.
Siapa yang tahu jumlah malaikat berapa jumlahnya? Banyak. Ya. Allah berfirman di surat Al-Mudaththir, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah itu kecuali Dia sendiri. Nabi sebutkan, malaikat itu setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur di langit. Ya, Baitul Ma'mur itu kalau ibarat di bumi itu Ka'bahnya. Tapi kalau di malaikat itu dia Baitul Ma'mur, tempat itu pusatnya para malaikat, ya, mungkin ibadah berkumpulnya. Tapi katakan, setiap hari itu 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan mereka enggak masuk lagi. Dia sekali masuk selesai. Enggak, nanti besok enggak beda lagi itu. Bayangkan sejak Allah ciptaan pertama kali itu mereka satu hari 7.000, 2 hari berapa berarti? Sampai di nanti berapa jumlahnya? Luar biasa. Makanya luar biasa. Ini makhluk Allah begitu luar biasa. Baik, yang ketiga, mengenai sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan. Ya, sifat mereka itu makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk beribadah dan mereka tidak akan pernah berbuat maksiat sedikit pun. Allah berfirman di surat At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan pernah bermaksiat pada Allah dan mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ini sifat mereka, ya, sifatnya taat, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang lagi sifat fisiknya. Ya, Allah sebutkan bahwa malaikat itu bersayap. Ya, ada sayapnya masna wa thulatha wa ruba' di surat Fatir bukan, ada 2 sayap, ada 3, ada 4, bahkan ada 600 sayap seperti yang Nabi sampaikan Jibril. Suatu ketika Jibril datang dengan bentuk aslinya dan 600 sayap menutupi ufuk. Itu fisik malaikat, sifatnya begitu. Kita yakini itu sebatas apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita mereka-reka sifat untuk mereka. Yang disampaikan kita yakini, yang enggak perlu yakini. Kenapa? Karena itu ghaib. Ya, yang ghaib kita enggak tahu. Hanya terbatas pada apa yang kita dapatkan dari sumber wahyu Quran dan As-Sunnah. Ya, kita ulang. Yang pertama, beriman pada wujudnya malaikat. Yang kedua, beriman kepada nama-nama yang Allah sebutkan, nama mereka yang disebutkan. Yang ketiga, beriman pada sifat mereka yang Allah sebutkan. Yang keempat, beriman kepada tugas-tugas mereka. Jadi malaikat itu Allah berikan tugas masing-masing. Ada yang bertugas membawa wahyu. Siapa itu? Jibril alaihissalam. Ya, tugasnya membawa wahyu pada para anbiya wa rasul. Ada malaikat Mikail, ya, bawa hujan, ya. Kalau wahyu Jibril itu membawa wahyu yang menjadi sumber kehidupan bagi hati manusia. Kalau Mikail membawa hujan yang menjadi sumber kehidupan bagi bumi dan alam semesta, ya. Ada juga di malaikat Malik penjaga neraka. Ada malaikat Munkar wa Nakir yang bertugas bertanya kepada mayat di kuburan, itu di alam barzaknya. Ada malaikat yang standby di kiri kanan kita, ya. Siapa namanya? Masyhurnya itu kan Rakib Atid, ya. Itu bukan nama malaikat yang sebenarnya, itu sifat bagi mereka. Mereka standby mencatat, ya, di sebelah kanan, di sebelah kiri, ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak ada satu ucapan dan juga mencakup semua hal, perbuatan juga tulisan, melainkan di sisi kamu itu ada 2 malaikat yang siap dan standby mencatat. Ya, ini tugas malaikat. Ada tugas mereka itu yang tugasnya sujud aja, enggak ruku aja sejak diciptakan sampai hari kiamat, itu begitu tugasnya. Ada yang menjaga gunung, malaikat penjaga gunung, ya. Dulu ketika Nabi berdakwah ke Taif, ingat kisahnya, ya, ini kisah Sirah Nabawiyah. Ketika di Mekah beliau sudah tidak sanggup, sudah ditolak oleh ahli Mekah, oleh musyrikin, beliau berharap cari
kekuatan dari luar kota Mekah, berangkat ke Taif. Apa yang terjadi? Ternyata beliau di sana diusir, dilempar batu oleh anak-anak. Sampai beliau keluar ke Qarn Sa'alib, di sebuah tempat di luar Taif itu, datang malaikat Jibril. Wahai Muhammad, Allah tahu apa yang telah diperlakukan kaum terhadap dirimu. Apakah mau kalau mereka ditimpakan dengan 2 gunung? Kalau kamu mau, kamu bisa saja minta kepada malaikat penjaga gunung. Nah, pokoknya sini. Malaikat penjaga gunung itu agar menimpakan gunung itu kepada penduduk Taif. Untuk apa? Ini udah melukai Nabi ini. Membayangkan kita, Nabi tersakiti, berdarah kakinya, tiba-tiba malaikat Jibril datang menawarkan, mau nggak saya perintahkan malaikat gunung untuk menimpakan gunung itu pada kaum Taif sebagai hukuman? Apa kata Nabi? Atau kalau kita di polisi Nabi gimana itu? Kalau begitu polisinya, wah sikat, beres ya. Tapi Nabi enggak, luar biasa begitu. Pertama beliau Masya Allah orang yang sangat sabar. Beliau kalau berkaitan dengan fisiknya beliau lebih sabar, memaafkan. Dan yang kedua beliau juga melihat jauh ke depan. Buktinya apa? Beliau mengatakan, la'allallah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah wahdah. Jangan Jibril, jangan. Saya berharap pada Allah, Allah akan lahirkan, akan keluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang nantinya hanya beribadah kepada Allah saja. Dan itu Allah wujudkan. Setelah itu Fatu Mekah itu banyak dari orang tua itu masuk Islam dan mereka yang kokoh imannya saya. Ya, pokoknya apa? Bahwa gunung pun ada malaikat yang menunggu. Ya, ada malaikat yang tujuannya mencari majlis ilmu. Ketika mereka dapat ilmu, malaikat duduk membentangkan sayapnya kepada mereka. Ya, intinya bahwa beriman kepada malaikat itu mencakup 4 hal. Yang pertama, meyakini wujudnya, meyakini nama-namanya yang Allah sebutkan di Quran dan Nabi dan Sunnahnya. Yang ketiga, meyakini sifat-sifatnya, ya, baik sifat akhlaknya ataupun sifat rohaninya maupun yang fisiknya. Yang keempat, meyakini tentang perbuatan atau tugas-tugas para malaikat. Lanjut. Satu lagi yang terakhir. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kutub bentuk jamak dari kitab. Kitab satu, kalau kutub banyak. Berarti yang wajib kita imani itu bukan hanya satu, tapi banyak. Apa aja itu? Artinya kita sebagai seorang mukmin wajib mengimani semua kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Ada kitab namanya Az-Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Suhuf, ada Al-Quran. Semua kitab ini wajib kita yakini. Hanya saja bedanya bahwa keimanan kita kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran itu imannya global saja. Berarti kita meyakini bahwa Allah pernah turunkan Injil kepada Nabi Isa. Allah pernah turunkan Taurat kepada Nabi Musa. Allah pernah turunkan Zabur kepada Nabi Daud. Suhuf kepada Musa dan seterusnya. Keyakinan. Sebatas keyakinan. Dan kita tidak boleh lagi mengamalkan kandungan isi kitab tersebut. Enggak. Kenapa? Karena Al-Quran datang itu menghapus keberlakuan kitab sebelumnya. Artinya kitab-kitab sebelumnya tidak lagi digunakan, tidak lagi diamalkan setelah Al-Quran turun. Ya, makanya orang-orang yang dahulu mereka pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa dan seterusnya, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, mereka wajib beriman kepada Muhammad dan mereka wajib mengimani Al-Quran, meninggalkan semua kitab sebelumnya. Ya, dan kita meyakini bahwa kitab-kitab Injil atau Perjanjian Lama atau Penyebaru yang mereka sebut namanya, yang ada saat ini itu semuanya
sudah menyimpang. Ulama mengatakan demikian. Sudah menyimpang, sudah bercampur dengan ucapan-ucapan para tokoh-tokoh mereka. Ya, itu pertama. Jadi semua kitab Injil atau Taurat atau Perjanjian Lama atau yang baru yang saya sebutkan itu tidak lagi murni semuanya firman Allah, tapi sudah bercampur dengan perkataannya manusia, dan kita tidak bisa mendeteksi mana yang perkataan Allah mana, karena udah bercampur begitu, sehingga semua itu dianggap sudah menyimpang. Dan yang kedua tadi itu, bahwa siapapun mereka yang sebelumnya mereka meyakini tentang kitab itu, sekarang tidak boleh lagi mereka berpegang ke kitab itu. Dia wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Ya, jadi kita ringkas. Satu, cakupan iman kepada kitab Allah. Yang pertama, kita meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang Allah pilih. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kita meyakini nama-nama kitab yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, tadi ya, Zabur, Injil, Taurat, Suhuf, dan juga Al-Quran, yakin. Yang ketiga, bahwa kita harus meyakini bahwa kitab-kitab itu semuanya adalah firman Allah. Ya, ucapan atau perkataan Allah Subhanahu wa taala yang mengandung hidayah, petunjuk bagi manusia. Ya, dan yang terakhir berkaitan dengan Al-Quran, kita sebagai umat Muhammad SAW wajib mengamalkan. Bukan hanya sebatas meyakini Quran itu firman Allah, kitab umat Islam saja, tapi kita wajib meyakini bahwa kandungannya wajib kita amalkan. Dan kita tentunya bertambah. Kalau kitab sebelumnya kita diperintahkan apa? Hanya mengimani. Ada pernah Allah turunkan pada Nabi sebelumnya. Tapi Al-Quran bukan hanya diimani, tapi diamalkan konsekuensinya atau kandungan Al-Quran. Ya, mengamalkan perintah Al-Quran dan meninggalkan larangannya. Ya, ini secara umum tentang iman kepada Alkitab. Dan kita sebagai seorang muslim, seperti yang saya sebutkan tentang bahwa Al-Quran itu harus terus kita jadikan sebagai prioritas hidup kita. Ya, baik kita membacanya, memahaminya, tadabburinya, juga mengamalkannya, agar Quran itu benar-benar menjadi bagian dari hidup kita. Kenapa? Karena itu kitab Allah SWT, firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, saya katakan, jangan sampai kita lebih asyik bersama perkataan manusia, ya, status-status manusia yang kita baca berjam-jam, tapi firman Allah yang telah menciptakan kita, yang setiap detik Allah anugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, tapi ternyata terkadang waktu yang kita punya sangat kurang untuk Al-Quran, dan itu perlu menjadi introspeksi kita masing-masing, ya, untuk meningkatkan kualitas interaksi kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, demikian yang mungkin bisa kita bahas pada hari ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke poin-poin selanjutnya tentang rukun iman. Baik, sebelum diakhiri ada yang mau disampaikan atau sudah cukup? Insyaallah cukup, ya. Insyaallah babnya jelas semua, insyaallah, ya. Tinggal diyakini saja dan dimantapkan aja, itu pentingnya. Dan demikian, Allah alam, semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanallah wa syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.